Oke, sekarang tata tertib. Nah, kalau tata tertib itu kan nanti ada peraturan umum ya. Silakan. Ini saya kira sudah ada semua. Ada peraturan halaqah, ada peraturan asrama dan lingkungan, ada peraturan perizinan, kunjungan dan menginap, ada peraturan barang elektronik, ada dan lain-lain. Jadi tata tertib itu masing-masing aja. Ya. Jadi saya nggak perlu bikinkan peraturan umum. Nanti sesuai apakah dia boarding atau tidak gitu. Nah, kalau mau di sini ada kok. Saya nggak mungkin jelaskan satu-satu. Di buku ada. Oke, ada sanksi atau hukuman. Ya. Ada SP1 apabila. Kenapa SP1 apabila, Pak? Ya, misalnya dia kedapatan pegang handphone. Kalau di boarding kan itu masalah ya. Atau dia kedapatan merokok misalnya. Atau macam-macam. Ya, itu pasti nanti orang tuanya dikasih ini SP1. Kemudian SP2 apabila dia mengulangi lagi gitu kan. Kemudian dipulangkan atau drop out. Ya kayak tadi saya contohin yang santri Malaysia yang ya di DO aja gitu. Kemudian ada eliminasi. Nah, ada eliminasi Ustaz. Apabila udah dinasihati berulang-ulang dia udah dapat SP, ya udahlah kamu eliminasi aja deh. Ada santri yang tidak mau dieliminasi. Ustaz, saya udah betah di sini, gimana dong? Ya, kan gini. Ada orang yang nakal li zatihi, nakal untuk diri sendiri kan? Tapi ada yang nakal li ghairihi. Nakal untuk yang lain. Nah, kalau nakal li zatihi, nakal untuk diri sendiri oke lah. Tapi yang jadi masalah kalau dia nakal untuk yang lain. Ya, itu yang jadi masalah. Ya, kalau dia malas sendiri oke, dia melamun sendiri aja. Tapi kadang-kadang di halaqah itu diajak temennya ngobrol gitu. Nah kayak gitu biasanya. Yang dieliminasi itu kayak gitu tuh. Ya. Bahkan saking dia punya ini apa? Punya kekuasaan, begitu dia dikeluarin, diajak teman-temannya keluarin lain. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Kemudian liburan dan hiburan. Liburan pekan hari apa? Seminggu sekali. Sini hari Ahad kan. Olahraganya kapan? Hiburan pentas, nonton bareng misalnya kalau di asrama. Seminggu sekali kan biasanya ada suka khazanah Islam gitu ya. Jadi ini penting loh kalau anak boarding gitu seminggu sekali ada hiburan gitu kan. Atau ada pentas kayak masrahiyah namanya. Atau drama kayak gitu ya. Kemudian ada rihlah bersama. Ya, kan orang menghafal Al-Quran itu penat ya. Ada rihlahnya. Jadwal menghubungi orang tua kapan? Biasanya kalau di boarding berapa? Biasanya hari apa menghubungin orang tua? Sekali seminggu. Hari libur ya. Sebenarnya itu satu seminggu itu lama. Bentar banget. Saya dulu sebulan sekali, 5 menit. Pas mau hubung orang tua, ternyata sinyal nggak ada. Ya udah nunggu bulan depan gitu. Seperti itu. Tapi setiap ini kebijakan beda-beda lah. Anda bikin sendiri gue. Dan lain-lain. Silakan. Oke, kalender pendidikan. Check-in kedatangan santri pasca libur. Opening program, kegiatan dan pembekalan, ujian pekanan dan ujian bulanan itu harus ditandain semua ya. Laporan mingguan progres hafalan Al-Quran. Nah, kalau ini saya bentuk dalam digital. Misalnya anak-anak jumlahnya 10, ya udah saya bikinkan laporan seminggu ini dapat berapa halaman. Nanti saya share sama orang tuanya. Nih, anak Anda seminggu dapat hafalnya. Oh ya Ustaz, terima kasih. Oke, ada jadwal libur, jadwal wisuda, jadwal rihlah, check out kepulangan. Ya. Jadi ini harus ditulis kalender pendidikannya ya. Kemudian kurikulum. Nah, kalau di boarding, kalau misalnya khusus yang tahfiz, ya pertama tahsin tajwid teori dan praktek, tahfiz Al-Quran, tadabbur Al-Quran, akidah tauhid, fikih dasar Islam, hadis-hadis Rasul, tafsir Al-Quran, adab akhlak, sirah nabawiyah, bahasa Arab. Nah ini kurang lebih ya
Kalau dalam kurikulum yang misalnya kalau mau buka tahfiz gitu. Jadi jangan hanya tahfiz tok 100%, tapi ada pelajaran-pelajaran lain gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk kegiatan tambahan kayak puasa-puasa sunnah, amalan sunnah, zikir pagi petang, hafal hadis arba'in, latihan kultum, ceramah, latihan imam khotib, keterampilan hidup, dan kegiatan tambahan lainnya. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditambahin aja.